Salam, selamat pagi. Selamat tahun baru mungkin buat Bapak Ibu dan saudara yang sejak tanggal 1 sampai tanggal 12 belum ketemu. Selamat tahun baru. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam perjalanan di tahun 2025. Bapak Ibu dan saudara, bagian yang sudah kita baca tadi seperti yang diungkapkan oleh saya panggil Kohandi, itu adalah cerita yang sangat familiar bagi Bapak Ibu dan saudara yang hidup di gereja sejak umur 1 tahun atau sejak umur 0 tahun. Kenapa? Karena cerita itu adalah cerita yang seringkali menjadi andalan guru sekolah minggu. Betul ya Ci Mariana? Ya, saya mendengarkan cerita ini dari guru sekolah minggu Bapak Ibu dan saudara. Hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul perenungan kita adalah satu untuk semua. Ingat apa saudara kalau satu untuk semua? Ini kayak logo SCTV saudara. Satu untuk semua. Tapi saya tidak bicara tentang televisi saudara, saya akan bicara tentang apa yang disampaikan oleh firman Allah kepada kita. Saya memulai dengan cerita ini saudara. Pada masa Perang Dunia Kedua saudara, ada seorang perempuan bernama Irena Sandler. Irena Sandler ini saudara dipanggil sebagai Mother of the Children of the Holocaust. Kenapa saudara? Karena perempuan ini menyelamatkan ribuan anak-anak Yahudi dari ghetto Warsawa dan memberikan mereka identitas baru. Kenapa? Karena pada masa itu di ghetto Warsawa itu ada banyak anak-anak Yahudi yang dari keluarga miskin, bahkan mereka terancam mati saudara. Dan oleh karenanya Irena menyelamatkan mereka dari tangan pasukan Jerman atau pasukan Hitler yang pada saat itu begitu ganas mematikan dan membunuh orang Yahudi. Dan kemudian dalam proses penyelamatan itu, Irena menyeludupkan anak-anak Yahudi itu melalui berbagai macam cara. Bahkan dia menyeludupkan mereka dengan peti mati palsu, dia menyeludupkan mereka dengan ambulans, dan menyeludupkan mereka melewati selokan supaya anak-anak ini selamat. Dan kemudian anak-anak yang ribuan ini, dia tidak hanya sekedar menyeludupkan mereka, tidak hanya sekedar membawa mereka keluar dari ghetto Warsawa, tapi kemudian Irena menghubungkan anak-anak Yahudi ini dengan keluarga-keluarga non-Yahudi yang punya hati untuk merawat anak-anak kecil. Menghubungkan anak-anak ini dengan panti asuhan yang dengan rela memberikan pertolongan kepada anak-anak ini. Sehingga ribuan anak ini bisa selamat dan memperoleh kehidupan yang layak Bapak Ibu dan saudara. Dan di dalam proses ini Bapak Ibu dan saudara, bukan tidak ada tantangan yang dihadapi oleh Irena. Irena seorang perempuan melawan kekuasaan yang besar atau melawan kekuatan yang besar yang pada waktu itu begitu ditakuti di tanah Eropa, yaitu kekuatan Hitler saudara. Dia dengan giginya melawan dan melepaskan banyak orang, membuat banyak orang selamat karena kegigihannya dan karena kekuatannya melawan kekuatan Hitler. Dan yang menarik di dalam proses itu saudara, dia pernah ditangkap. Dia pernah ditangkap dan kemudian dilepaskan. Sekalipun dia sudah dilepaskan, Irena tetap dilihat oleh pasukan Hitler sebagai ancaman. Di dalam proses yang dilakukan oleh Irena saudara, ada satu hal yang menarik. Sekalipun dia memberikan identitas baru kepada anak-anak Yahudi itu, dia tetap mencatat nama-nama anak itu, nama-nama asli mereka, lalu ditaruh dalam sebuah botol dan dikubur supaya dengan harapan suatu ketika anak-anak ini bisa selamat dan suatu ketika mereka bisa kembali ke keluarga masing-masing dengan identitas mereka yang asli. Cerita ini saudara menceritakan bagaimana kekuatan kecil itu melawan kekuatan besar. Bagaimana seorang Irena melawan kekuatan Hitler dan Jerman. Melawan pasukan Jerman yang begitu kuat pada waktu itu. Dan inilah yang kita baca di dalam 1 Samuel 17 Bapak Ibu dan Saudara. 1 Samuel 17 itu saudara bukan hanya sekedar cerita yang kita dengarkan dari sekolah minggu. Tapi 1 Samuel itu adalah kisah epik penyelamatan bangsa pilihan Allah
atau kisah penyelamatan bangsa Israel dari tangan Goliat dan orang Filistin yang dikerjakan oleh Daud sendiri. Kisah yang kita baca di dalam 1 Samuel adalah kisah yang menceritakan penyelamatan bangsa Israel pada perang itu yang dikerjakan oleh Daud. Dalam hal ini, Daud telah dinobatkan atau telah diurapi sebagai raja yang kita bisa lihat di dalam pasal 16. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita membaca 1 Samuel tidak hanya bicara tentang penyelamatan yang dikerjakan oleh Daud, tetapi 1 Samuel itu adalah kisah yang menggambarkan konsep keterwakilan. Konsep keterwakilan satu orang sebagai representatif untuk semua orang. Konsep yang menggambarkan bahwa ada satu orang sebagai representatif yang mewakili ribuan orang, mewakili banyak orang. Kalau di dalam konteks politik hari ini, saudara, kita kenal yang namanya DPR. Satu orang mewakili semua orang. Dan itulah yang ada di dalam bagian ini, saudara. Artinya apa? Kalau di dalam konteks perang ini, maka kalau kita melihat di bagian awal itu, berarti kekalahan Goliat itu bukan hanya kekalahan Goliat sendiri. Tetapi itu adalah kekalahan semua bangsa Filistin. Karena diwakili oleh satu orang. Dan kemudian apa saudara? Kemenangan daripada Daud adalah bukan kemenangan yang dimiliki oleh Daud sendiri. Tapi itu adalah kemenangan yang dimiliki oleh Saul dan seluruh bangsa Israel. Kalau di dalam perjanjian baru saudara kita kenal atau kita lebih melihat konsep ini di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Ada yang tahu Roma 5:12 saudara? Saya bacakan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Roma 5:12, 18 dan 19 Bapak Ibu dan Saudara. Roma 5 mengatakan begini saudara. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan melalui dosa itu juga demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. Apa itu yang dimaksudkan di sana? Konsep keterwakilan, konsep representatif satu orang mewakili semua manusia. Ayat 18, jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, apa yang kita lihat di dalam 1 Samuel 17, tidak hanya bicara tentang 1 Samuel 17, tapi justru itu bicara tentang sesuatu yang foreshadowing tentang Yesus pada masa yang akan datang, yang mewakili semua orang. Dia satu orang, dan mewakili untuk semua orang. Yang berarti kalau dalam konteks ini, ketika Yesus menang, kalau ketika Daud menang itu adalah kemenangan untuk semua bangsa Israel. Di dalam konteks kita sebagai orang Kristen, ketika Yesus menang, itu bukan hanya milik Yesus sendiri. Tapi itu menjadi kemenangan saya, itu menjadi kemenangan saudara, dan itu menjadi kemenangan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Maka berbahagialah kita yang sudah ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena Kristus telah menang atas kuasa maut. Amin, saudara. Lalu apa yang dikatakan kepada kita di dalam 1 Samuel, saudara? Ini buat anak-anak sekolah minggu. Saya cerita sedikit tentang cerita sekolah minggu. Apa yang ada di dalam 1 Samuel? 1 Samuel itu kalau kita memperhatikan saudara, ayat 1 sampai 3. Orang Israel itu mempersiapkan diri berperang. Berperang melawan siapa? Melawan Filistin. Mereka sama-sama menyiapkan orang untuk berperang. Lalu kemudian di tengah-tengah persiapan itu saudara, ayat 4 sampai 11, ada Goliat dengan segala macam apa yang dia miliki dan dengan segala macam provokasinya, yang kemudian provokasi itu membuat sesuatu yang mengerikan di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu kemudian penulis Samuel mencoba merubah scene daripada ayat itu. Tengah-tengah perang lalu kemudian dia pergi ke Bethlehem menyiapkan sesuatu. Di mana di sana ada Daud
disuruh oleh Isai pergi ke medan perang. Itu dalam ayat 12 sampai 39. Lalu kemudian setelah sampai medan perang, ada perang atau ada pertarungan antara Daud dan Goliat sebagai perwakilan atas orang Israel dan atas orang Filistin. Dan di endingnya saudara ayat 52 sampai 58. Daud menang yang menjadi kemenangan bagi bangsa Israel. Pertanyaannya untuk kita hari ini saudara. Apa makna dan pesan bagi orang percaya dari 1 Samuel? Ini kan kisah bagi orang Israel, sesuatu yang sudah kuno bagi kita hari ini. Karena itu adalah kisah yang diceritakan untuk orang Israel. Tapi apa pesannya bagi kita hari ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang percaya? Apa yang menjadi makna yang kita bisa bawa dalam dunia kita hari ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini yang pertama yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah kekuatan kegelapan dan kejahatan adalah kekuatan yang selalu aktif, tapi ada batasnya. Melalui 1 Samuel pertama kita belajar saudara, kekuatan kejahatan dan kegelapan adalah kekuatan yang selalu aktif, tapi memiliki batas. Mari kita coba perhatikan saudara, kekuatan ini. Coba perhatikan di dalam ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat saudara, Samuel sebagai penulis 1 Samuel mengungkapkan identitas daripada Goliat. Apa identitas Goliat saudara? Seorang tentara yang dijagokan. Seorang tentara yang dieluk-elukan. Tingginya 6 hasta sejengkal, sangat tinggi saudara. Mungkin kalau dia ada di tengah-tengah kita saudara, kita melihatnya begini. Ada identitas yang menunjukkan sesuatu di sana. Bahkan kalau kita lanjut ayat 5 sampai 7. Penulis menjelaskan tentang senjata Goliat. Dan dia menceritakan tentang kemampuan seorang yang namanya Goliat itu. Dia punya identitas yang menyeramkan. Dan kemudian dia punya sesuatu yang bisa menopang keseraman dia itu. Dan kemudian bukan karena dia punya kekuatan yang besar, dia punya identitas yang menyeramkan saudara, lalu dia memprovokasi orang. Provokasinya itu benar-benar provokasi yang mengerikan saudara. Ia berdiri dan berteriak kepada pasukan Israel. Mengapa kamu semua keluar mengatur? Bukankah aku orang Filistin? Dan kamu siapa? Kamu adalah hamba Saul. Itu provokasi saudara. Lalu dia meminta orang untuk pilih satu orang di antara kamu. Untuk apa? Untuk melawan aku. Apa yang kita bisa lihat di sana saudara? Yang kita bisa lihat di sana, apa yang ada di dalam ayat 4, ayat 5 sampai ayat 11 itu saudara, mencerminkan kekuatan besar yang memiliki kemampuan menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Siapa yang berani melawan Goliat saudara? Siapa yang berani? Tidak ada. Bahkan di dalam kesimpulannya orang Israel takut. Dan bukan hanya itu, kalau kita menelisik tentang kata Goliat saudara. Dalam konsep orang Yahudi, Goliat itu tidak hanya sekedar nama. Goliat itu tidak hanya sekedar person yang berdiri di hadapan mereka. Tapi Goliat itu memiliki makna is a symbol of spiritual power that opposes God and God's people. Jadi ketika mereka berhadapan, ini bukan hanya pribadi orang, tapi ini kekuatan spiritual yang melawan Tuhan. Dan lihat kata-katanya saudara. Bahkan Daud di dalam kesimpulannya dia mengatakan, bagaimana mungkin orang ini melawan pasukan Allah yang hidup. Itu menunjukkan Goliat itu adalah simbol yang mencerminkan kekuatan yang besar yang melawan Tuhan dan melawan anak-anak Tuhan. Maka tidak heran saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Samuel memberikan kesimpulan bahwa Saul dan orang Israel menjadi sangat takut dan kecut hatinya. Diulang 2 kali saudara.
Itu menunjukkan kepada kita hari ini bahwa apa yang dilakukan oleh Goliat bukan hanya sekedar provokasi yang biasa-biasa saja, tapi provokasi yang menusuk sampai ke dalam hati. Bahkan Saul sebagai raja yang pada waktu itu ada, kecut hatinya. Saul sebagai orang yang punya kuasa dan kekuatan, tidak mampu melawan kekuatan itu. Dan yang lebih mengerikan saudara kalau kita perhatikan, Goliat itu memprovokasi umat Allah selama 40 hari 2 kali sehari. Dalam arti apa saudara? Itu kayak minum obat saudara. Pernah minum obat kan ya? Saudara minum obat pagi, sore. Ini kekuatan datang pagi, sore untuk provokasi dengan kata-kata yang sama. Saudara enek gak? Enek saudara. 40 hari. Tapi ini juga menunjukkan kepada kita simbol kekuatan yang melawan Tuhan dan melawan anak-anak Tuhan itu adalah kekuatan yang memiliki batas. Sekalipun dia punya kekuatan, tapi dia adalah kekuatan yang memiliki batas. Dia memang memprovokasi sepanjang beberapa waktu, tapi dia memiliki batas. Ada limit waktunya. Pertanyaan yang buat kita hari ini, bagaimana kita mentranslate kekuatan ini dalam dunia kita sebagai umat perjanjian baru? Di mana letaknya bagian ini atau di mana kita bisa memperhatikan kekuatan ini dalam dunia kita di dunia perjanjian baru? Saudara, kalau kita memperhatikan ini maka kita harus pergi kepada konsep yang diberikan oleh Paulus dan Petrus. Dalam Efesus 6 dan 12 ayat 12 saudara dikatakan di sana, Paulus itu menunjukkan bahwa kekuatan itu ada hari ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Dan ini adalah kekuatan yang melawan Tuhan dan melawan anak-anak Tuhan, bukan? Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Petrus, saudara, dikatakan waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara pernah nonton singa atau pernah melihat singa yang mengaum-ngaum? Nggak pernah ke kebun binatang sih ya. Saudara, ada yang menarik. Saya suka sekali nonton National Geographic, saudara. Singa yang mengaum-ngaum itu biasanya, atau singa itu, biasanya dia tidak akan menyerang hewan yang jalan berkelompok. Biasanya singa itu akan menyerang atau mencoba memisahkan satu ekor binatang dari kelompoknya. Lalu dia menyerang sana. Apa artinya saudara kalau saya terjemahkan? Kekuatan itu, kekuatan singa itu dia cuma melawan orang yang sendirian. Dalam konteks begini saudara, kekuatan kejahatan itu besar peluangnya untuk melawan mereka yang tidak ada dalam komunitas. Bagaimana kekuatan ini saudara berpengaruh dalam hidup kita hari ini? Saya ingin mengatakan begini, kalau kekuatan kejahatan kegelapan itu selalu aktif, maka kita bisa memberikan kesimpulan hari ini saudara. Kekuatan kejahatan dan kegelapan adalah kekuatan yang tidak pernah tidur. Saya dan saudara perlu sadar bahwa dia adalah selalu bergerak untuk melemahkan iman saya dan saudara. Bahkan juga untuk mengaburkan kebenaran bahwa Allah beserta dengan kita. Mari kita lebih bawa ke dalam dunia kita hari ini saudara. Tahun 2025 itu sudah ada di tangan saya dan saudara, bukan? Siapa yang berani bilang hari ini tahun 2025 itu akan semuanya lancar? Siapa yang berani bilang hari ini bahwa semuanya terang benderang di tahun 2025? Bukankah kehidupan kita di tahun 2025 itu saudara seperti kabur rasanya?
Kok kayak kita melihat besok itu sepertinya kabur, saudara. Kok sepertinya tidak ada pengharapan. Dan itu semua kok sepertinya segala sesuatu itu tidak pasti. Segala sesuatu itu kayaknya samar-samar, kayaknya tidak ada jalan. Dan ini realitas yang kita hadapi hari ini. Yang menurut saya, saudara, iblis, kekuatan kegelapan itu bisa memakai itu untuk apa? Mengaburkan cahaya kebenaran di dalam diri saya dan saudara bahwa ada Allah yang beserta dengan kita. Dalam perjalanan kita 2025, saudara, tentunya tidak semuanya jalan lancar. Dan di dalam ketidaklancaran itu ada ketakutan dan iblis bisa pakai itu untuk mengaburkan bahwa Allah itu adalah Allah yang beserta dengan kita. Di akhir tahun 2024, saudara, saya dan istri itu mengambil satu keputusan. Saya tidak ceritakan keputusannya apa, saudara. Kalau mau tahu cerita keputusannya apa, datang pribadi, saudara. Minum kopi begitu. Saya dan istri mengambil satu keputusan yang semuanya mulai tahun 2025 itu semuanya kabur, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, apakah saya takut? Saya takut benar. Apakah ini jalannya, apakah keputusan ini benar gak ya? Kira-kira jalannya benar gak ya? Kira-kira ada jalan gak ya yang bisa terbuka untuk ini? Sampai hari ini, saudara, kami belum menemukan jalan itu. Dan kami tidak tahu sampai kapan itu akan terjadi. Kami tidak tahu kapan itu akan terselesaikan, saudara. Kapan keputusan itu bisa terwujud dengan kelihatan, oh kita bisa mengatakan, oh Tuhan baik. Kan selalu kan ya, kita baru bilang Tuhan itu baik ketika semuanya beres. Sampai hari ini, saudara, saya dan istri itu bergumul. Benar gak keputusan yang kita ambil ini jalan dengan baik di tahun 2025? Sepertinya kabur, saudara. Segala sesuatunya itu tidak pasti. Dan itu menimbulkan ketakutan di dalam diri kami hari ini. Saya tidak tahu dengan hidup saudara, hidup Bapak Ibu dan Saudara hari ini. Apakah takut itu wajar, saudara? Menurut saya sangat wajar. Tidak perlu takut dengan kecemasan, karena itu adalah kita adalah manusia yang sekaligus menunjukkan vulnerability-nya kita. Nggak usah takut dengan ketakutan dan ketidakpastian. Itu menunjukkan vulnerability kita. Dengan arti kita membutuhkan kekuatan di luar diri kita. Ketika orang Israel ada di tengah-tengah ketakutan seperti ini, apakah ceritanya berhenti sampai di ayat 11? Tidak. Ceritanya itu berlanjut, saudara. Di tengah-tengah ketakutan Israel di ayat 11 itu, penulis berubah alur kisah, bukan? Tiba-tiba dia mengatakan, Daud adalah seorang Efrata. Dia merubah dari konsep tadi yang penuh dengan ketakutan pada sebuah konsep baru atau scene yang baru. Oh, ada seorang yang namanya Daud loh. Dia Efrata. Dan betul-betul dia menaruh perhatian khusus kepada pribadi yang namanya Daud. Pertanyaannya, saudara, siapa Daud sampai Samuel menaruh perhatian khusus dan apa koneksinya dengan ketakutan bangsa Israel? Ini orang Israel, kok tiba-tiba kamu ngomongin tentang Daud? Apa hubungannya dengan kami yang sedang takut? Itu kan logikanya begitu, saudara. Lalu siapa Daud? Daud itu, saudara, adalah kekuatan yang belum diketahui oleh bangsa Israel. Kenapa saya katakan adalah kekuatan yang belum diketahui oleh bangsa Israel? Karena di pasal 16, Samuel telah mengurapi Daud sebagai apa? Sebagai raja. Memang di situ ada Raja Saul, kekuatan bagi orang Israel. Tapi itu pun tidak memberikan jaminan bahwa mereka tidak takut. Tapi di tengah-tengah itu ada satu kekuatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sudah dipersiapkan di ayat pasal 16.
Dan kemudian Samuel menuliskan itu di tengah-tengah ketakutan bangsa Israel. Apa maknanya itu, saudara? Saya ingin mengatakan begini, saudara. Di tengah-tengah ketakutan dan di tengah-tengah kecutnya hati orang Israel, telah ada kekuatan yang telah aktif. Yang kemudian kekuatan yang telah aktif itu memberikan kemenangan kepada bangsa Israel di kemudian. Kekuatan yang sudah ada di pasal 16 itu telah disiapkan untuk memberikan kemenangan kepada orang Israel di kemudian. Bahkan saudara, kalau kita membaca ayat 24 pasal 17 itu, Daud sudah ada di medan perang. Daud sudah ada di medan perang, yang artinya saudara, ketika ketakutan dan kecutnya hati itu semakin mengancam bangsa Israel, kekuatan besar yang telah ada itu, telah dipersiapkan Allah itu, telah ada di tengah-tengah mereka. Telah ada bersama dengan mereka. Dalam arti begini, saudara. Dalam kesadaran dan ketidaksadaran umat Allah pada kisah itu secara keseluruhan. Pada pekerjaan Allah secara keseluruhan. Allah telah menyiapkan pertolongan bagi umatnya dan telah bekerja di tengah-tengah mereka, sedang bekerja di tengah-tengah mereka dan akan bekerja di tengah-tengah mereka. Sampai kapan? Sampai ketakutan itu ditaklukkan, sampai kemenangan itu didapatkan. Apa artinya, saudara? Artinya begini, di samping kekuatan kegelapan itu aktif dan memiliki batas, ada kekuatan Allah yang selalu aktif dan tidak pernah ada batas untuk saya dan saudara. Amin, saudara. Yang berarti tahun 2025, betul saya dan saudara penuh dengan ketakutan menghadapinya. Penuh dengan segala sesuatu yang tidak pasti. Tapi ada Allah yang menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana konsep ini bisa bekerja dalam hidup kita hari ini sebagai orang percaya? Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya menulis kalimat ini. Lalu kemudian saya menerjemahkannya, saudara. David is not the perfect hero. Is not the perfect savior. Or is not the perfect king. Taulah Daud lah ya. Dengan segala macam kenakalannya, dengan segala kelemahannya, he is not the perfect king for Israel. He is not the perfect hero for Israel. But he foreshadowed the perfect king and savior in Jesus, who stood in place of his people to overcome the power of sin and darkness. Dia bukan raja yang perfect, saudara. Tapi melalui kisah ini, melalui keterwakilan ini, sedang memforeshadowing tentang Yesus yang kita percayai hari ini. Maka tidak heran, saudara, ketika penulis itu membuat sebuah kayak semacam drama, saudara. Coba perhatikan Bethlehem to battlefield. Siapa yang lahir di Bethlehem, saudara? Yesus. Siapa yang hadir di battlefield saya hari ini dan saudara? Yesus. Kenapa? Karena Daud itu foreshadowing Jesus yang perfect, yang sempurna di dalam diri saya dan saudara. Atau mungkin begini, saudara. Ada yang nonton Olimpiade Barcelona 92? Nonton ya kok. Maksud saya itu nonton paling tidak di televisi lah ya. Ada yang nonton, saudara? Enggak nonton juga. Nontonnya drama Korea waktu itu. Saudara, saya pertama kali nonton bulu tangkis itu ketika Olimpiade Sydney 2000. Dan saya nonton waktu kalau nggak salah Chandra
Chandra dan Tony kalau nggak salah. Tapi ini jauh saudara. Ini adalah emas pertama yang didapatkan Indonesia sepanjang mengikuti Olimpiade. Saudara, khususnya kalau kita highlight Susi Susanti, ada nama Susi dan ada nama Susanti di gereja ini, saudara. Pada set pertama, ketika dia lawan orang Korea waktu itu, dia kalah, saudara. Kalau saudara waktu itu nonton, apa rasanya saudara? Ketika saudara menonton itu, enggak nonton. Nonton apa waktu itu? Saya sebagai penyuka olahraga, saudara, kalau nonton berasa, aduh kok Indonesia kalah sih, kok kita kalah sih, ayo dong Susi Susanti, ayo kerja keras dong, ayo dong sampai poin 15 dong. Tapi ternyata di set pertama dia harus kalah. Tapi kemudian apa yang terjadi saudara? Di set kedua, di set ketiga, dia menang. Siapa yang berteriak bersorak-sorak waktu itu saudara? Seluruh bangsa Indonesia yang nonton TV pada waktu itu. Bahkan seluruh orang Indonesia yang tidak ada di Indonesia mengaku diri orang Indonesia, lahir di Indonesia, nonton TV. Dan bersorak semua, hore! Semua orang bersuka cita. Susi Susanti menang. Dan orang Indonesia, bangsa Indonesia mendapatkan medali pertama di sepanjang mengikuti Olimpiade. Itu sistem keterwakilan saudara. Itu yang dilakukan oleh Daud di dalam 1 Samuel. Itu yang dilakukan oleh Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma di dalam Olimpiade. Semua orang senang. Tapi itu kan hanya sebatas satu kelompok. Bagaimana dengan kita hari ini? Kristus itu saudara adalah pahlawan agung yang sempurna buat saya dan saudara. Dia memberikan kemenangan atas dosa bagi orang percaya. Sehingga hari ini saya dan saudara memiliki sukacita sejati. Bahkan lebih dari itu, dia adalah Sang Juru Selamat yang terus berkarya di tengah-tengah kita melalui Roh Kudus-Nya untuk memelihara kita dengan kasih-Nya yang tidak pernah pudar. Amin, saudara. Maka inilah, di dalam bagian inilah, kita melihat letaknya Immanuel itu. Immanuel itu, saudara, tidak hanya sekedar konsep berpikir, tapi sesuatu yang mengalir di dalam hidup kita melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk Yesus Kristus yang telah menjadi perwakilan, bahkan menggantikan kami. Bahkan bukan hanya sekedar menggantikan kami. Hadir di dalam setiap pergumulan. Hadir di dalam setiap battlefield yang kami hadapi setiap hari. Kami tahu Tuhan di tahun 2025 ini segala sesuatunya sepertinya kabur. Tapi kami sungguh bersyukur ada Tuhan yang telah berjanji memberikan kemenangan, telah berjanji memberikan penyertaan. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu itu adalah penyertaan yang memberikan pengharapan sukacita kepada kami. Kami tahu Tuhan, mungkin hidup kami terseok-seok, jatuh bangun. Bahkan seringkali kami takut dalam hidup. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang hadir di tengah-tengah ketakutan itu. Hadir di tengah-tengah kami menghadapi ketakutan kami. Dan oleh karenanya kami bersuka cita. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk perjalanan kami, khususnya di sepanjang minggu yang akan datang. Di dalam berbagai hal, berbagai keputusan yang kami ambil, Tuhan tolong kami. Dalam pekerjaan kami, Tuhan tolong kami untuk melewatinya. Di dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan Yesus berikan kepada kami kekuatan-Mu untuk mengelola keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk om, tante, saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau mengurapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan.
Engkau menjamah dan Engkau melawat mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Dan sekiranya Engkau berkehendak tidak memberikan kesembuhan kepada mereka, kami mohon berikan kekuatan iman untuk mereka. Sehingga mereka tetap melihat kepada Yesus yang adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, kehidupan gereja-Mu. Dan kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Ko Handi.